Saya rindu untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita akan sambut kedua mempelai kita, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You were close like no others. I know you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Just all my life you have been so good. With every breath that I am able, I have seen in the goodness of God. I've seen of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Roy Bernardos dengan Celsia Mareta Gunawan. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan, dalam kasih anugerah berkat-Mu, dan biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita akan naikkan satu pujian terima kasih Tuhan.
setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Roy Bernardos dengan Celsia Marita Gunawan. Anda berdua hari ini bahagia? Ya mestinya berbahagia ya. Tapi saya mau tanya, tadi malam bisa tidur enggak? Susah tidur ya, besoknya bahagia tapi malamnya susah tidur ya. Penuh dengan pikiran dan sebagainya, wah supaya berjalan dengan baik semuanya. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dan itu adalah merupakan anugerah, berkat bagi mempelai berdua dan juga bagi kedua orang tua. Ketika putra putrinya sudah usia menikah, tentu juga didoakan, dirindukan mereka mulai membangun rumah tangga sendiri. Itulah kerinduan dari orang tua dan saya percaya juga setiap orang yang sudah dewasa tentu juga ingin mendapatkan pasangan hidup. Nah, saya mau tanya kepada Roy, ketika kamu pacaran dengan Celsia ini, apakah kamu berdoa, Tuhan apakah Celsia ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Celsia, apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Roy ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, Tuhan memberikan jawaban doa, dan Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberikan pasangan, dan itu yang menjadi dasar yang kuat bagi Anda berdua nanti dalam membangun rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga, nanti kalian berdua akan menjumpai dalam diri pasanganmu ada hal-hal yang kamu tidak harapkan, ada hal-hal yang tidak cocok dengan kamu, ada hal-hal yang tidak disukai. Tapi karena sudah berdoa, Anda yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua juga sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Fakta Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan anugerahnya, berkatnya, kasihnya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu mempelai berdua, saat ini dengan sungguh-sungguh Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Sudah dikasih Tuhan, sekali lagi pernikahan adalah satu hal yang penting. Itu juga menentukan masa depan mempelai berdua. Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada pembangun rumah tangga. Anda berdua masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, maka pada masa kecilnya bahagia. Demikian juga Anda berdua, ke depanmu bagaimana kau membangun rumah tangga. Kalau engkau membangun rumah tangga dengan baik, rukun, harmonis, perhatian pada anak-anak, maka anak-anakmu masa kecilnya bahagia. Sudah dikasih Tuhan, kalau ada sebuah pernikahan tidak bahagia, jadi kalau ada sebuah pernikahan tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Tuhan memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih semangat, lebih bergairah, mestinya seperti itu. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan.
Oleh sebab itu mempelai berdua, ke depanmu Anda berdua ingin bahagia, satu hal pastikan, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi petunjuk, dan firman Tuhan ini yang akan menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga. Ketika engkau berjalan sesuai firman Tuhan, maka masa depanmu pasti diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja rindu setiap keluarga yang diberkati, jemaat yang diberkati, sungguh-sungguh rumah tangganya bahagia dan diberkati Tuhan. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah. Anda berdua sudah mengikuti dan itu menjadi bekal bagi kalian untuk masa depan. Sudah mempelai berdua ketika mau married juga mungkin pre-wedding. Ya, kemarin pakai pre-wedding enggak? Biayanya cukup besar ya. Terus kemudian harus ke tempat-tempat tertentu. Nah itu nanti dilihat ya, kira-kira sampai setahun setelah itu ya mungkin sudah tidak dilihat lagi. Tapi bimbingan pranikah, bekal untuk Anda berdua itu sepanjang hidupmu, sepanjang kalian hidup dalam rumah tangga. Jadi bimbingan pranikah itu dari gereja sudah itu tidak gratis saudara sekalian. Dan yang mengajarkan benar-benar saudara yang sudah mengalami kehidupan rumah tangga dan itu mengimpartasikan pengalaman hidupnya supaya nanti setiap jemaat yang diberkati benar-benar bahagia, itu menjadi bekal bagi mempelai berdua. Tapi seringkali jemaat itu merasa kok mau menikah aja suruh sekolah dan sebagainya. Tapi itu untuk membekali, sudah dibekali pun tidak sedikit rumah tangga yang gagal tidak membangun rumah tangga. Kalau sampai gagal membangun rumah tangga dengan baik, itu penderitaan yang berkepanjangan. Betul, penderitaan yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Karena orang yang paling bisa menyakitkan adalah orang yang paling dekat. Nah, orang yang paling dekat siapa? Ya pasangan hidup kita. Jadi kalau sampai rumah tangga itu tidak dibangun dengan rukun, harmonis, dan penuh dengan konflik, bermasalah, atau apalagi sampai terjadi perceraian, itu penderitaan yang berkepanjangan. Lalu bukan hanya mempelai berdua, tapi sampai kepada anak-anaknya. Dan bukan sampai pada anaknya, tapi sampai pada orang tua. Ya, ketika rumah tangga anaknya tidak rukun, bahagia, orang tua juga ikut prihatin. Lalu kalau sampai terjadi perpisahan saudara, itu juga menjadi satu penderitaan bagi anaknya. Lalu anaknya kalau mau ikut ibu atau ikut bapak, bukan pilihan. Bahkan harus ikut nenek opanya, omanya, neneknya, kakeknya saudara. Itu sudah sejak kecil mereka terluka. Jadi betapa penting rumah tangga itu. Oleh sebab itu dari gereja memberikan bimbingan pranikah dan juga ada pemberkatan nikah. Serta dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam kehidupanmu. Engkau diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, satu hal kita mendengar suara Tuhan dan mentaati. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita tidak bisa melihat Tuhan. Lalu suara Tuhan itu seperti apa? Apakah Tuhan berbicara pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa? Saudara, Tuhan berbicara melalui apa? Melalui Alkitab, saudara. Jadi ketika kau membaca dan ketika engkau membaca sungguh-sungguh dan merenungkan firman Tuhan, nah Tuhan itu berbicara bagi Anda. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, supaya engkau perjalananmu berhasil. Maka Tuhan mengingatkan pada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin rumah tangga kita berhasil, kalau kita ingin usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan disitulah engkau akan mendapatkan tuntunan. Dan Tuhan sendiri memberkati, baik di kota maupun di ladang. Jadi tidak peduli saudara di mana kita berada, tapi yang penting disertai Tuhan. Dan selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Allah turut bekerja, maka janji Tuhan
perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Pernikahanmu akan berhasil dan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Lalu apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang hitam dari bawah. Sudah suatu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan mana yang paling penting? Ada 10 hukum yang Tuhan berikan, 10 hukum Taurat. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan pembunuh, jangan berzina dan seterusnya. Ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka nanti mereka yang bertanya, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan seluruh hukum Taurat ini sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki seluruh hukum Taurat ini kita lakukan dengan benar. Maka jawab Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah dalam hidup kita, hanya 2 hukum ini saja yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Yang pertama dan yang utama, nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara, tidak setiap orang yang beribadah, tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah, itu orang yang takut akan Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah itu orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita takut akan Tuhan. Berbaktilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu siapa? Orang yang sadar bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah maha tahu. Jadi apapun yang kita perbuat saudara, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada orang saudara, seorang bapak, kalau dia masih selingkuh, mungkin istrinya tidak tahu. Mungkin sekeluarganya tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi kalau dia tetap hidup dalam perselingkuhan, sama dengan orang tidak takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, ya sudah jelas dia masuk neraka saudara. Demikian juga kalau orang hidup tidak jujur, korupsi. Dengan berbagai cara mungkin dia sampai orang lain tidak bisa tahu. Mungkin diselidiki dia itu tidak ketahuan saudara. Tapi Tuhan tetap tahu. Sudah kalau orang takut akan Tuhan, dia sadar apapun yang kita lakukan, kita satu hari akan bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Nomor 1 Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Hubunganmu, bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita beribadah. Sekali lagi, orang yang pergi ke rumah ibadah belum tentu dia cari Tuhan saudara ya. Belum tentu. Orang pakai aksesoris agamawi, belum tentu hidupnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dimanapun kita berada, kita menjadi suratan terbuka bagi Kristus. Jadi besok kamu tinggal di mana? Di suatu tempat yang baru, ya kamu dapat di RT baru, kemudian RW yang baru, dan di tempat yang baru, biarlah nanti ketua RT RW-nya berkata ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Bukan karena rumahnya dikasih gambar salib ataupun gambar Tuhan Yesus. Tapi melalui kehidupan suami istri, kehidupan rumah tangga itu sampai ini dikenal, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Demikian juga ketika Anda dalam usaha dan pekerjaan dalam bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerjamu, sampai kau dikenal, kamu pasti orang Kristen. Bukan karena pakai anting-anting salib, kalung salib, tato salib, bukan itu. Tetapi dari pola kehidupan kita, dari perbuatan kita, sehingga orang berkata, ini pasti orang Kristen. Standarnya adalah Kristus saudara. Standarnya adalah Tuhan Yesus Kristus ketika dia dalam dunia. Jadi nomor 1 hubunganmu dengan Tuhan.
Kalau Roy, sungguh-sungguh kamu mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau pasti mengasihi Celsia. Betul ya? Celsia. Pasti mengasihi Celsia. Dan mengasihi anak-anakmu. Dan kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang setia. Dan kalau engkau kerja, kau akan jadi orang yang jujur. Baik dalam bekerja maupun usaha bisnismu, kau akan jadi orang yang jujur. Demikian juga Celsia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi suamimu. Engkau akan jadi istri, menjadi penolong, pendukung, mensupport suamimu. Dan engkau akan mengasihi anak-anakmu. Dan engkau berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan engkau akan jadi istri yang setia. Dan kalau engkau kerja, engkau juga jujur. Kuncinya saudara, hubungan kita nomor satu dengan Tuhan. Ketika engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, engkau mengundang Yesus masuk dalam rumah tanggamu, engkau mengutamakan Tuhan, engkau mengutamakan firman Tuhan, engkau berjalan sesuai firman Tuhan, engkau akan berjalan di jalannya Tuhan. Ketika kita ada berjalan dengan Tuhan, Tuhan menyertai, berjalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Maka perjalanan kita akan di dalam berkat Tuhan bahagia, nomor satu. Tapi perlu kita sadari saudara, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Yang terlebih dahulu mengasihi kita adalah Tuhan. Jangan dibalik, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa, semuanya mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, termasuk murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul, sama mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka juga mengalami kematian. Tidak ada satupun yang benar. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dari murka Allah dengan perbuatannya sendiri. Dengan hasil usaha, dengan perbuatannya, baik dia berjuang dalam hidupnya, mau jadi orang saleh, mau berbuat amal banyak, berbuat kebaikan banyak, berbuat kebajikan yang banyak, tidak bisa menjamin keselamatan dia. Kalau kira-kira ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah, dari hukuman Allah, saudara, Tuhan tidak perlu datang jadi manusia. Tidak perlu Allah itu datang jadi manusia. Kalau ada satu manusia yang bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara boleh pilih. Tadi yang sudah saya sebutkan, 10 komentarat. Mana yang saudara bisa pilih? Saudara bisa lakukan. Saya tanya ya, Roy sama Celsia, jujur ya. Roy, pernah enggak kurang ajar sama Bapak Ibu? Pernah enggak? Pernah berontak? Saya sih pernah berontak sama ibu, kurang ajar sama ibu. Nah, pernah ya, semua pernah saudara. Tapi kalau ditanya saudara, siapa yang ngajari? Tidak ada. Nanti kamu punya anak, ya, tidak usah diajari nanti kurang ajar. Nanti bohong juga, bohong sendiri, tidak usah diajari. Siapa yang tidak pernah bohong? Suami istri aja, sama satu orang, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Ada yang jadi suami berani berkata, saya tidak pernah bohong sama istri. Atau sebaliknya istri berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Gak ada saudara. Tapi kalau ditanya siapa yang ngajari bohong, ya tidak ada. Kan tidak ada sekolah bohong saudara ya. Tidak ada. Tapi dari dirinya sendiri. Nanti demikian juga anak begitu lahir, tabiat dosa itu sudah ada. Nanti tidak usah diajari, kurang ajar, berontak, lalu dia juga bohong, nyuri, tidak usah diajari. Karena tabiat dosa sudah ada. Tidak ada satu yang benar. Karena kasih Tuhan, maka Allah sendiri datang menjadi sama dengan manusia. Allah buktikan kasihnya kepada kita umat manusia, tidak sekedar Allah maha kasih dan maha penyayang tanpa bukti. Tapi Allah buktikan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri dari murka Allah, dari penghakiman Tuhan. Tidak ada saudara.
Kalau mau jujur setiap orang dia tekun, taat dengan perintah pelajaran agamanya, saudara. Kalau ditanya berani jamin kamu masuk surga, tidak berani. Mudah-mudahan semoga. Karena memang tidak ada satupun. Maka semua manusia butuh juru selamat. Maka Allah menyediakan jalan keselamatan. Melalui siapa? Ya Allah sendiri. Firman-Nya sendiri. Jadi sama dengan manusia. Sehingga pada saat Roy dan saya, pada hari kau bertobat dan kau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dibeli dengan harga yang mahal. Kau sudah ditebus dari dosamu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Jadi pada saat seorang bertobat menerima Yesus, maka dia berharga di mata Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Kita berharga bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan sudah beli kita. Bukan karena saya berharga, karena saya hidup buat amal banyak, buat kebaikan banyak, kebajikan banyak, hidup saya. Enggak. Semua itu ya datang dari Tuhan. Kalau kita bisa buat amal, bisa buat kebajikan, karena Tuhan yang berkati kita. Karena Tuhan kasih otak, Tuhan kasih kesempatan. Tidak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Coba orang pinter, profesor, saudara. Kalau pendarahan otak itu ya jadi orang goblok, saudara. Sudah ilmunya hilang semua. Kalau sudah mati, ya titelnya profesor berapa namanya, saudara. Itu ya sampai batu nisan. Setelah itu ya sudah tidak ada apa-apanya. Otaknya ya sudah tidak bisa berguna lagi. Tidak ada yang bisa banggakan, saudara. Hanya kasih Tuhan. Sehingga kita jadi berharga di mata Tuhan. Jadi Roy, kau milik Tuhan, Chelsea milik Tuhan, keluargamu juga milik Tuhan, pernikahanmu juga milik Tuhan. Ketika kau nyadari hidupku milik Tuhan, pasanganku milik Tuhan, maka aku mau membangun hidupku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka rumah tanggamu pasti bahagia. Nah, hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, maka bereslah juga hubunganmu dengan sesama. Kalau engkau dengan Tuhan belum beres, tidak akan beres juga sesama dengan sesama manusia. Dimana satu, ketika kita sadar kita orang berdosa, kita butuh pengampunan, maka kita bisa mengampuni orang lain. Kita tidak menghakimi, tidak mengafir-ngafirkan orang. Saudara sekalian, karena kita sendiri juga orang kafir. Di hadapan mata Tuhan semua orang berdosa. Sehingga kita tidak menghakimi orang lain. Karena orang itu belum beres dengan Tuhan, suka menghakimi orang lain. Tapi kalau dia sadar, saudara, dia butuh juru selamat. Dia sadar kita orang berdosa, akan tidak menghakimi orang lain. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Roy, siapa sesamamu? Ya, sesamamu siapa, Roy? Orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, ya, semua orang, ya, semua orang. Sesama kita adalah semua orang, termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang merugikan kamu, yang menipu, yang jahat kepadamu, mungkin yang menjelek-jelekan kamu, yes, semua. Jadi orang Kristen tidak boleh punya dendam. Orang Kristen harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni. Makanya saudara, ya, jadi kita sadar kita butuh Tuhan, butuh pengampunan Tuhan. Tidak perlu menghakimi orang lain. Karena pada saat kau menghakimi, dengan demikian penghakimanmu dihakimi juga pada kamu nanti di hadapanmu. Kamu menghakimi dia sebagaimana, demikian juga Tuhan akan bertanya kepada kamu. Jadi saudara, kita sadar, ya, kasihlah samamu, terutama adalah pasangan hidupmu, karena engkau akan hidup bersama-sama.
Nah sekarang Roy, kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Hah? Oh sedikit. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Celsia? Kalau bisa pinjem mic-nya. Dilihat dulu wajahnya. Coba Celsia berikan wajahmu untuk dilihat. Ya. Sudah? Apa komentarmu? Karena Chelsea itu selalu mengutamakan Ini dengar kayak ini ya. Kalau lihat wajahnya Celsia, apa sih komentarmu? cantik. Cantik, ya. Saya mau tanya, selama pacaran pernah enggak Roy berkata kamu cantik? Tidak. Tidak, wah tidak. Ya. Sekarang kamu dengar Roy berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Senang. Nah, seneng. Jadi saudara, untuk kita bisa bahagia, sebenarnya sederhana. Ketika kita menghargai orang lain. Dan ketika kita bisa memuji dengan tulus. Ya. Ketika Roy berkata, kamu cantik. Dengan tulus. Ya. Otakmu nanti akan meresponi. Oh dia cantik. Kamu jadi senang. Ya. Jadi seperti itu. Ketika engkau bisa menghargai pasanganmu, begitulah nilai hidupmu. Seberapa engkau menghargai pasanganmu. Seberapa engkau mengasihi pasanganmu. Ya sebesar itu nilai pernikahanmu. Kalau engkau makin tidak menghargai pasanganmu, ya pernikahanmu kurang bahagialah seperti itu. Kalau engkau menghargai pernikahanmu 100 rupiah, ya senilai itu. Kalau engkau menghargai pasanganmu 1 juta, nilai pernikahanmu ya 1 juta. Lu nanti kalian kan hidup satu kamar, satu tempat tidur loh, satu selimut ya. Mesti harus jadi teman hidup. Kalau jadi musuh ya benar-benar itu musuhmu dalam selimut itu ya bojomu dewe itu. Pasanganmu itu. Mesti harus jadi teman. Dan harus senang. Kalau senang pasti bahagia. Chelsea, kalau lihat wajahmu, yang menghampiri kamu, yang mendekati kamu bukan hanya Roy. Betul enggak? Iya. Nah dari sekian pemuda, betul ya Bu ya? Dari sekian pemuda, kok kamu pilih Roy? Baik, dewasa, dan dekat dengan Tuhan. Baik, dewasa, dan dekat dengan Tuhan. Itu ya, kamu dengar ya Roy ya. Jadi Chelsea memilih kamu karena kamu dekat dengan Tuhan. Jadilah suami, jadi imam dalam keluarga. Jadi yang dekat dengan Tuhan. Dan jadi suami yang baik. Suami yang tidak macam-macam. Ya. Suami yang setia. Nah sekarang kalau kalian sudah jadi suami istri, kalau sudah jadi suami istri, Chelsea, apa yang kau lakukan untuk suami? Melayani suami seperti saya melayani Tuhan. Melayani suami seperti melayani Tuhan. Kalau kau melayani suami, kira-kira Roy bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, ya pasti begitu saudara ya. Jadi istri atau jadi suami, aku ingin membuat pasanganku bahagia. Jadi Chelsea ketika engkau mengambil keputusan, aku mau menikah dengan Roy. Roy pasti bahagia dengan aku. Nah kalau sudah gitu yang kamu pikirkan mesti kebahagiaan pasanganmu. Tapi kalau engkau menikah, aku mau menikah dengan Roy, kan Roy kudu membahagiakan saya. Saya harus dibuat bahagia sama Roy. Oh saudara, malah banyak kecewanya. Dan tidak akan bahagia. Orang yang egois susah bahagia. Roy, kamu bahagia enggak? Dapat saja. Dia berkata mau melayani, melayaninya standarnya seperti jemaat melayani Tuhan. Standarnya ya, kualitasnya seperti itu. Kamu bahagia enggak? Sangat bahagia. Sangat bahagia, lu sangat bahagia. Lalu kalau kau sangat bahagia, apa yang akan kau lakukan untuk Chelsea? Membahagiakan Chelsea sama seperti saya juga membahagiakan Tuhan. Wow, membahagiakan Chelsea seperti saya membahagiakan Tuhan. Terus buktimu, nih Tuhan buktikan. Kan dia memberikan dirinya, ya berkorban, nyawanya diberikan. Nah kamu buktinya apa nanti besok? Ya menjadi suami yang baik buat Chelsea. Suami yang baik itu apa?
Ya selalu menyayangi. Bukti sayangmu apa? Bukti sayang ya Tanggung jawab utama seorang suami apa? menafkahi. Nah, nafkahi. Amboknya muji. Cesia, kamu cantik. Wah, kamu manis ya. Wah, kamu beautiful. Wah, menyenangkan. Ini rambok kayak duit ya rasa senang. Iya, pasti bertanggung jawab. Nah, kamu sudah kerja belum? Sudah ya, kan dapat hasil. Berapa sih yang kau berikan pada Chelsea? Semuanya, Pak. Oh, semua, benar semua. Gimana? Dikasih kan semua? Kamu seneng enggak? Oh, seneng. Kalau nanti Roy butuh uang cukup banyak, kasih enggak? Kalau alasannya memang jelas saya kasih. Oh, ditanya ya, untuk apa gitu ya. Lah kalau kamu nerima, tanya enggak? Nerima istri nerima ya, enggak tanya. Kan kalau nerima kan enggak tanya, tapi nek kurang tanya, kok ini kok cuma segini. Kalau lebih malah diem. Tapi kalau dimintai bertanya. Ya, itulah mesti keuangan itu juga salah satu pemicu ya, pertengkaran suami istri mesti dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, di mana uangmu di situ hatimu. Kalau uang itu di keluarga bersama-sama dikelola, hatinya di situ. Dan itu membuat rukun, harmoni. Suami istri harus terbuka satu dengan lainnya. Dan keterbukaan tidak akan menghindarkan kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan pada iblis, mesti dikelola bersama. Kalau dikelola bersama-sama, berdoa bersama-sama, saya percaya pasti diberkati, tidak akan kurang dan tidak akan terjadi pertengahan perselisihan dalam keuangan dan pasti diberkati. Karena segala sesuatu jadi satu, suami istri orangnya jadi satu, duitnya ya jadi satu. Ya bukan dompetmu, dompetku, tapi jadi satu dompet kita, uang kita bersama-sama, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Ya, jadi kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dan bahagia. Silakan dibuka di pita yang merah. Nah, ini prinsip ya. Supaya kita bisa bahagia, Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Dan ketika kita hidup sesuai dengan petunjuk, pasti rumah tangga kita kokoh kuat. Sekalipun ada badai dan masalah datang, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh ketika kita melakukan firman Tuhan. Prinsip yang pertama adalah, hai istri, tunduklah kepada suami. Jadi Chelsea, ketika engkau mengambil keputusan, aku mau menikah dengan Roy, maka engkau mengambil keputusan, aku mau tunduk kepada Roy. Karena perintah Tuhan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun sekarang zamannya emansipasi wanita, sekarang wanita juga boleh di segala bidang. Kadang-kadang wanita lebih sukses daripada suami, penghasilannya lebih besar, jabatan lebih tinggi, mungkin lebih semak dari suaminya, tapi tetap firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Sekalipun ini sudah ditulis, ayat ini 2000 tahun yang lalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau istri-istri ingin bahagia, tunduk kepada suami, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, menghargai suaminya, maka dia bisa bergairah, dia bisa mesra dengan suaminya, dan dia bisa menikmati hidup rumah tangga. Begitu dia tidak menghargai suaminya, dia tidak lagi kagum dengan suaminya, dan itulah mulai saatnya dia tidak akan bahagia. Nah, kalau itu dibiarkan terus ya, dia mulai akan kecewa, tambah kecewa, tambah kecewa. Kalau sudah dibiarkan terus, akhirnya jadi penyesalan. Kalau sudah nyesel, saudara sekalian, kok aku menikah dengan dia? Dulu aku pikir apa? Kok saya sampai menikah dengan dia? Kalau sudah seperti itu, masih punya pikiran, sudah bagaimana aku bisa? Maka saudara yang dikasih Tuhan, selalu harus senang dengan pasangan kita. Ya. Jadi nanti Roy kalau tidur nanti mulai ya sudah jadi suami istri, hidup bersama-sama. Nah ketika terbangun lihat Chelsea di sampingmu, nah aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Nah, saya senang lihat dia, kamu bahagia. Begitu lihat itu bahagia hati. Demikian juga Chelsea, ketika lihat Roy di sampingmu tidur, pulas, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, maka kamu bahagia. Betul saudara ya, yang sudah menikah
Begitu kamu sudah tidak suka, begitu lihat pasangan, ora senang saudara, saudara sudah menciptakan penderitaan dalam hidupmu. Kamu hidup bersama dengan dia. Kalau sudah tidak suka, didekati pun sebenarnya tidak suka. Bagaimana bisa melayani dengan baik? Tidak bisa. Ketika sudah tidak suka, sudah kekecewaan itu bertambah-tambah, sekali lagi nyesel. Kalau sudah penyesalan, itu yang ingin adalah terjadi perpisahan. Mesti harus senang dengan pasangannya. Dan itu yang membuat bahagia. Hidup itu bahagia. Prinsip yang kedua adalah, hai suami, kasihlah istrimu. Kalau engkau ingin bahagia seorang suami, kasih istrimu. Memang suami Tuhan tetapkan sebagai kepala. Tapi bukan Tuhan perintahkan, hai suami-suami aturlah istrimu, perintahlah istri dan anakmu. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat, rela berkorban. Ketika suami mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dia bahagia. Jadi suami yang mengayomi, bukan suami yang otoriter, apalagi KDRT. Tapi jadi suami yang mengayomi, yang membuat seisi rumah bahagia. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan jadi suami yang bahagia. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini sebagaimana adanya, karena pengorbanan orang tuamu. Orang tuamu tidak sempurna, tapi dia sudah berjuang sebagaimana adanya sampai engkau hari ini. Tidak lepas dari pengorbanan orang tua. Pada saat engkau hormat pada orang tua, maka firman Tuhan berkata, berbahagia dan panjang umur. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak. Anak adalah milik Tuhan. Punya tanggung jawab orang tua untuk mendidik, mendisiplin anak di dalam kasih. Sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Ketika anak-anak itu dididik dengan baik, ketika dia dewasa, engkau juga akan bahagia. Seperti engkau saat ini, ya dibawa orang tuamu ke pelaminan, demikian juga besok kamu. Berapa puluh tahun kemudian, kau akan membawa anakmu juga ke pelaminan. Dan dia juga akan bahagia. Aku punya orang tua yang rukun harmonis. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Mesti seperti itu. Sampai anak-anakmu ya bersyukur kepada Tuhan. Karena kalian bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Ini Bapak Ibunya Roy. Ya, bisa berdiri sebentar Pak Ibu. Iya, bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan. Saya mau tanya ya Pak Ibu. Saya ajak Riwi kembali. Dulu seperti Roy dan Zelsia dulu, ya, waktu pernikahan. Nah, dulu menikah itu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Masih ingat pertama kali ketemu di mana? Mungkin Ibu yang ingat. Di mana pertama kali ketemu? Di rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya kakak istri. Oh, rumahnya kakaknya istri. Ya, pas Ibu di sana. Oh, gitu. Terus ketemu. Dari pandangan pertama mulai tertarik, Pak. Ya dari sering ketemu. Oh, sering ketemu. Terus peribahasa Jawa terjadi ya, Pak ya. Tresno jalaran saka kulino. Iya. Ya, itu kebenaran ya. Jadi kalau kita ngomong aku cinta Tuhan tapi jarang beribadah, jangan ngomong nih kamu cinta Tuhan. Terus kamu jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jangan ngomong nih kalau kamu cinta Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu, kasih itu timbul karena ada hubungan yang terus menerus dan semakin hari semakin intim. Nah, cinta itu semakin bertumbuh. Ya. Sudah berapa tahun Pak menikah? Tahun berapa menikah? Tahun berapa? Lupai. Tahun berapa Bu? Sudah 2019 berapa? 30. 1990. 92. 32-an tahun. 32 tahun. Ya. Wah, 32 tahun dikawin berapa? Anak berapa? 4. Ini anak yang keberapa? Pertama. Oh, pertama. Ini mantu pertama juga? Iya. Wah, ya. Jadi Bapak ya, 32 tahun yang lalu menikah, lalu kemudian Tuhan memberikan anak 1, 2, 3, 4 di belakang. Nah, terus perjalanan hidup bersama istri melewati berbagai tantangan dan berbagai masalah yang dihadapi membesarkan anak-anak.
Anaknya sudah gede, sekarang dia turun dari mobil bapaknya dan dia punya mobil sendiri dengan istri. Kamu sudah punya mobil sendiri, tidak boleh ganggu mobil bapak lagi. Dan bapak juga tidak usah ganggu mobilnya anak, dia punya jalan sendiri. Tidak ada yang sama Pak, dia punya jalan sendiri, punya masing-masing jalan sendiri. Orang tua cuma melihat bagaimana dan anak cuma minta nasihat, tapi tidak bisa membawa orang tua ikut campur dalam rumah tangga. Kalau ikut campur, ya itulah masalah mertua dengan menantu. Ya, harus mandiri. Pak sudah 32 tahun, kalau sampai saat ini seperti ini tidak lepas pengorbanan istri. Masih ada sisa tahun hidup bersama-sama buat lebih indah. Silahkan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Dilihat istrinya, jangan lihat saya. Dilihat, ucapkan terima kasih sama istri. Terima kasih kepada istri saya yang selalu mendampingi saya. Iya, silakan Ibu ucapkan terima kasih sama suami. Sama-sama Pak. Sama-sama, wow, oke, iya. Silakan Pak, istri dicium Pak. Iya, iya. Lah istri mau cium suami tidak apa-apa, silakan dicium suami. Iya. Gimana Roy? Saya mau tanya aja, jujur ya Roy ya. Bapak dan Ibu banyak ributnya Pak Rukun? Tidak usah dijawab. Silakan duduk. Paling tahu, ya, anak paling tahu bagaimana suami istri, bapak ibunya. Mungkin di luar bisa pura-pura rukun, bisa pura-pura harmonis, tapi di rumah anak paling tahu. Demikian juga besok anakmu tahu bagaimana engkau membangun rumah tangga, dan itu yang akan menjadi teladan bagi anak-anakmu. Dia akan melihat bapak ibunya seperti apa. Dan ketika engkau bangun sesuai firman Tuhan, anak bahagia melihat orang tuanya. Jadilah suami istri yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, saling mengasihi dan mengasihi keturunan. Nanti akan keluarga bahagia. Saya undang mempelai berdua bisa bangkit berdiri. Ya, Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Sebelum Anda dipersatukan, saya ajak Anda berdoa untuk dasar ikrar janji. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini Roy Bernandos dengan Celsia Marita Gunawan, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Pada saat kau membaca ikrar janji itu dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Roy Bernandos, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Roy Bernandos menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Celsia Marita Gunawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikarat janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Celsia Marita Gunawan, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Celsia Marita Gunawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Roy Bernardos yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikarat janji. Dan ikarat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu, Roy, kenakan cincin tangan kasihmu Celsia, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan kasih yang tulus, yang murni dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Celsia, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Roy dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikarat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua. Dan tangan yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Serahkan hidupnya pada dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-mu bagi dua insan yang kau kasih, Roy Bernardos dengan Celsia Marita Gunawan, mereka berdua saling sujud di hadapanmu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritasmu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkatmu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan,
dan berkati pernikahan Roy Bernardos dengan Celsia Mareta Gunawan. Tuhan berkati Roy, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan menjadikan dia berhasil dan beruntung. Tuhan juga menolong Roy menjadi suami yang setia. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Celsia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Silakan mempelai berdua kembali saling berhadapan. Demikian saling berhadapan, demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri. Silakan Roy membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Keterbukaan termasuk di dalam smartphone. Kalau di password, pasangannya tahu passwordnya. Dan demikian juga kalau punya rekening masing-masing tetap saling mengetahui. Iya. Silakan Celsia pegang pundak suamimu tangan dua. Ya, inilah Roy adalah pria yang akan menemani hidup. Silakan Roy pegang pinggang Celsia. Ya. Celsia yang kau pegang pinggangnya Roy, dia adalah teman hidupmu. Silakan Roy berikan ciuman yang manis kepada Celsia. Kening pipi kiri kanannya, keningnya, pipi kiri kanannya dengan penuh kasih sayang. Ya. Sekarang ganti Celsia yang cium suami. Ya. Kening pipi kiri kanannya. Ya. Yes. Bagaimana? Anda senang? Senang? Ya silahkan ciuman lagi, tidak apa-apa. Loh, kalau senang silahkan. Semua yang menyenangkan ya, semua yang menyenangkan, semua yang membawa bahagia itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin susah dihindari. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Nah, kalian sudah jadi suami istri. Sekarang nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa kalian adalah suami istri ya. Jadi sampaikan pada kita semua Anda sudah jadi suami istri. Celsia istri saya, kalau tidak Celsia bukan istri saya. Suami saya.
dari gereja dulu ngasih akte. Anda berdua sudah sah jadi suami istri. Silakan wakil dari gereja memberikan akte. Ya, silakan salaman. Bisa ditaruh dulu. Silakan sekarang Roy bersama Sersia datang pada orang tuanya Roy, ya bersama-sama. Roy di hadapan Bapak. Silakan Roy ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu yang sudah membesarkan sampai hari ini, mereka yang sudah berjuang, berkorban. Silakan. Terima kasih Pak, selama ini sudah membesarkan saya sampai titik ini. Mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan untuk Bapak. Saya sering menyakiti Bapak. Mungkin saya minta maaf Pak. Kedepannya saya mohon doa restunya Bapak biar keluarga kami berdua bisa bahagia, selalu taat pada Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Di kelak kemudian hari saya, Roy dan Chelsea hidup rumah tangganya selalu rukun. Semoga di pernikahannya selalu langgeng dan bahagia selalu. Saya sebagai ibu mungkin nggak bisa memberikan apa-apa, hanya doa yang selalu saya berikan untuk kebahagiaan semua. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Namamu di hatiku tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Sersia. Tuhan Sersia di hadapan ibu. lindungi ayah ibuku. Silakan Sersia ucapkan terima kasih sama ibu. Ya. Terima kasih Mam untuk semua kasih sayang, pengorbanan, perjuangan yang sudah
diberikan dan juga doa restu yang sudah diberikan untuk saya dan juga Mas Roy. Kami berdua memohon doa restu, doa untuk rumah tangga kami berdua. Terima kasih sudah menjadi anak mama selama ini. Kamu anak yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk mama. Mama minta maaf. Banyak kekurangan mama. Mama sangat terbatas menjadi orang tua. Mama tetap bersyukur, selalu bersyukur mempunyai anak seperti kamu. Selalu menguatkan mama. Selalu mendoakan mama sampai mama hari ini ada juga karena kamu selalu berdoa buat mama. Maaf kalau mama tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna. 20 tahun kamu tidak merasakan mempunyai ayah. Tapi kamu tidak pernah menuntut. Kamu selalu ada ucapan terima kasih buat mama. Mama minta maaf ya. Banyak kekurangan mama. Hari ini mama bahagia banget. Doamu dijawab sama Tuhan. Kamu mendapatkan suami yang luar biasa. Yang dikirimkan doa. Jawaban doamu saat ini. Mama berdoa untuk rumah tangga kalian. Balas cinta kasih Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kasihi suamimu. Ya. Terima kasih Mas Roy sudah menerima Sasa. Mama titip Sasa jadikan istri yang takut akan Tuhan. Sayangi Sasa. Sebagai istri juga terima kasih juga sejak kecil Sasa sudah tidak mempunyai ayah. Sekarang Sasa mempunyai ayah. Bapaknya Mas Roy saat ini bisa menjadi bapaknya Sasa juga. Titip Sasa ya Mas Roy ya. Terima kasih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Silakan. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Ya, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan terima kasih dari mempelai atau keluarga mempelai yang saat ini diwakili oleh Saudara David Febrian. Waktu dan tempat kami berikan.
Shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus di mana acara ini sudah dapat berjalan dengan lancar karena kasih dan karunia dari Tuhan. Saya selaku perwakilan dari keluarga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayan Tuhan yang sudah dengan tulus membantu acara ini. Terima kasih juga kepada Pak Aditya yang sudah ikut membantu dan mendoakan dan memberikan nasihat untuk kedua mempelai ke depan akan menjalani sebagai suami dan istri yang taat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada Tuhan Yesus agar dapat membalas berlipat kali ganda pelayanan kepada Pak Aditya dan seluruh pelayan di tempat ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk para hadirin yang sudah senantiasa meluangkan waktu dan turut mendoakan untuk pengantin kami. Kami dari pihak keluarga berdoa juga agar GBI Keluarga Allah terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang dapat saya sampaikan ucapan terima kasih, kiranya Tuhan selalu menyertai dan senantiasa untuk semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Demikianlah sambutan ataupun ucapan terima kasih dari pihak keluarga atau mempelai. Dan saat ini kita akan bersama-sama juga menyaksikan kedua mempelai yang saat ini telah menjadi keluarga baru di dalam Tuhan untuk mempersembahkan persembahan sulung mereka dan disaksikan oleh setiap kita hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Kiranya ucapan syukur dari kedua mempelai menjadikan berkat untuk mengiringi melalui nahkoda keluarga dan kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama menutup acara ini dalam doa kepada yang terkasih Pendeta Titus Aditya. Waktu dan tempat kami berikan. Kepada mempelai berdua, Roy dan Serja, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakan. Dan kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Roy dan Sersia. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan pimpin perjalanan hidup mereka hari demi hari yang mereka lalui. Tuhan berkati segala pekerjaan usaha keuangan mereka. Dan Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah berkorban memperjuangkan, membesarkan putra-putrinya. Segala perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya. Bahkan sampai pada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala usaha pekerjaan keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah acara itu berjalan penuh dengan sukacita dan hadirat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, orang tua bisa maju ke depan. Ini keluargaku Tuhan,
hati-hati.